Assalamualaikum. Matur suksma sudah mengklik channel Suara Sang Lili. Apa kabar kalian semua, semeton? Semoga selalu dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Astungkara. Sambil nganterin anak sekolah, sambil kita berkarya. Oke? Tetap dari aliniaku, Juwita yang terukir bunga ibu yang mekar di padang gersang jiwa. Pada episode kali ini, kita akan membacakan cerpen yang luar biasa. Pastinya. Jadi simak terus video ini sampai tuntas. Oke, kita mulai. Let's go! Jejak Harum Mbok Ji, karya Iyun dan Roro. Kadang Tuhan menerpakan nestapa kepada hambanya sedemikian pilunya. Seringkali menyisakan tanya, tidakkah Tuhan ibah? Wanita dengan sapaan, entah itu ibu, emak, mama, bunda, umi, ambu, embok, dan sapaan serupa sejatinya adalah sama. Mengacu pada sosok wanita yang melekat segala sifat dalam sapaan itu. Bukankah tidak harus melahirkan dan membuahkan keturunan untuk menerima sapaan itu? Haruskah? Hampir setiap wanita memang mengimpikan menjadi seorang ibu yang melahirkan semua keturunannya yang kelak mewarnai hidupnya hingga habis masa. Akan tetapi Tuhan yang Maha Merupa punya kuasa kehendak yang tergurat seperti apa episode dari hidup hamba-hambanya. Seperti Mbok Ji. Wanita yang hidup tanpa keturunan, tapi perannya lebih-lebih dari seorang ibu bagi kami. Di pemakaman yang sunyi ini, jasad Mbok Ji bersemayam. Di barisan tepi, di bawah pepohonan bambu yang dedaunannya selalu lurus setiap waktu. Kusibak dengan jemari daun-daun bambu kering di atas pusaranya pelan-pelan. Seperti saat dulu jemari Mbok Ji menyibakkan rambutku, menyisir dan menggelungnya kecil supaya aku tak gerah saat bermain. Kutabur kuntum-kuntum mawar merah dan putih, lalu kuguyurkan dengan air, seperti dahulu tangan-tangannya memandikan raga kecilku. Kugumamkan doa tertulus dalam pusaran slide-slide kenangan semasa hidupnya dulu. Wanita yang sepanjang hidupnya tiada pasangan, tiada keturunan, sendirian. Dia jalani kehidupannya mendampingi adik bungsunya untuk mengurus keponakannya. Ya, adik bungsunya menghadapi masa sulit saat berumah tangga. Mengurus ketiga keponakannya dari adik bungsunya dalam pengasuhannya. Karena si adik bungsu harus merantau mengais rezeki yang ditakdirkan Tuhan di seberang pulau sana. 6 bulan sekali si adik bungsu pulang kampung membawa rezeki yang tak semerta-merta mencukupi segala kebutuhannya. 6 bulan yang tak sesingkat bilangannya. Berbagai upaya harus Mbok Ji lakukan demi mencukupi kebutuhan ketiga anak itu. Pergi pagi buta, dia menggendong kayu bakar berjalan menuju pasar desa yang tidak dekat jaraknya. Saat itu Mbok Ji sudah tak muda lagi. Tubuhnya mulai ringkih, tergerus penyakit asma yang sering kambuh menderahnya. Teringat adiknya si bungsu masih lama kepulangannya, sementara harus ada uang saku sekolah untuk transport ketiga keponakannya. Kami bertiga pernah mengenang momen itu dengan berlinang air mata. Sinyo, adikku, tak menyangka saat dia berangkat sekolah sedang menggelantung di pintu bus angkutan pedesaan yang kala itu penuh sesak, harus menyaksikan sosok Mbok Ji berjalan tertati dengan gendongan tumpukan ikatan kayu bakar di punggungnya. Mata Sinyo terus memandang Mbok Ji seiring laju bus yang menjauh yang meninggalkan bayangan Mbok Ji. Hingga kini lekat dekat di ingatan kami, meninggalkan sesak di dada kami. Mbok Ji nyaris menggantikan seluruh peran bapak dan ibu kami. Kami hanya punya Mbok Ji saat kedua orang tua pergi bekerja di rantau. Mbok Ji tidak pernah sekolah.
Untuk itu, dia ingin agar kami sekolah tinggi. Meski tidak pernah tahu rasanya sekolah, tapi dia selalu menemani kami saat belajar, saat mengerjakan PR di malam hari, dan saat mengambil raport kami di SD, di SMP, dan selanjutnya sebisanya kami ambil sendiri. Jika beruntung, guru akan membagikan raport kami. Jika tidak, ya maka kami tidak akan pernah tahu nilai raport kami yang entah kapan akan diambil oleh bapak atau ibu. Mbok Ji juga pembelajar yang gigih. Teringat ketika menjelang tidur, dia minta diajari menghafalkan surat Al-Fatihah. Jadilah di pembaringan beralaskan tikar anyaman pandan itu, setiap malam bergumam ayat-ayat Al-Fatihah dari mulut kecil kami, membantu Mbok Ji menghafalkan ketujuh ayatnya hingga lelap. Hafalan Al-Fatihahnya menjadi andalan bacaan sholat Mbok Ji selanjutnya. Al-Fatihah yang mungkin menjadi wasilah keberhasilan kami ke depannya melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh Mbok Ji seusai sholatnya yang masih sederhana ilmunya. Hampir seluruh waktu tumbuh dan sulit kami didampingi oleh Mbok Ji. Sering menyalahkan keadaan, sering mengeluhkan orang tua yang tak pernah ada, tapi siksa berpisah dari anak-anak pasti lebih berat untuk bapak ibuku hingga harus pergi jauh untuk mencari nafkah. Beruntung ada Mbok Ji, malaikat di dunia yang menyeka air mata, yang menjerang air hangat untuk mandi saat salah satu kami sedang sakit, yang menyiapkan seluruh kebutuhan kami dalam keterbatasan, yang ikut cemas saat kami ujian sekolah, yang diam-diam mengintip dari celah pintu saat aku begadang belajar hingga larut malam, yang rela menghabiskan usianya demi kami tanpa gaji, tanpa jasa. Wanita itu, Mbok Ji itu adalah wanita yang seolah pulih dari segala sindiran cibiran sesama wanita yang di sekitarnya yang merasa lebih beruntung nasibnya. Mbok Ji itu wanita yang sebenarnya kelelahan, kesepian, dalam sendirinya tanpa pasangan. Wanita yang entah pada siapa bercerita nestapanya. Yang ku tahu, dengan ujung kebayanya dia sering mengusap mata, lalu pelan memohon agar selepas akhir hidupnya ada kelak yang mendoakannya meski tiada anak dari rahimnya. Wanita yang meronai perjalanan hidupku hingga kini, dan aku pun menjadi seorang ibu. Assalamualaikum Mbok Ji, ibu kami datang bertiga menziarahimu. Jangan khawatir, doa-doa kami tak akan khilaf terpanjat untukmu selalu. Semoga jiwamu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Husnul khotimah ya Mbok Ji. Semoga Allah memberikan surga terbaik untuk Mbok Ji. Amin. Astungkara. Wah, luar biasa Mbok Ji. Luar biasa cerpennya. Mbak Yun, terima kasih ya sudah memberikan izin kepada Sang Lili untuk membacakan cerpennya. Ketulusan adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Sang Lili tidak bisa berkata apa-apa selain ini adalah inspirasi besar buat kita perempuan, buat semua umat di dunia agar saling mengasihi. Itulah intinya, saling mengasihi. Terima kasih matur suksma. Wassalamualaikum, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.